Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih kepada Allah dan kepada manusia, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 36. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 yang diwartakan oleh liturgi Gereja Kudus pada hari Minggu ini menarik perhatian umat yang berkumpul untuk merefleksikan kembali inti dari ajaran Tuhan Yesus sendiri. Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa agama Katolik atau Kristen itu intinya adalah cinta kasih. Agama-agama lain juga mengajarkan kasih sayang. Lalu, apa lebihnya dari agama atau kepercayaan yang lain? Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Guru Yesus sebagai pengajar dicobai oleh orang yang paham benar akan isi kitab Taurat, kaum Farisi. Mereka menanyakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Mereka sudah tahu jawabannya, tapi mereka masih bertanya juga. Injil yang ditulis untuk orang-orang Kristen, ex-pemeluk agama Yahudi itu, memastikan bahwa ajaran Yesus tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Taurat. Ajarannya sama dan sebangun, bahwa orang harus mengasihi Allah, tetapi juga harus mengasihi sesamanya juga. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dilahirkan oleh gadis Maria dari keturunan bangsa Yahudi. Ibunya menghayati apa yang diajarkan oleh Taurat Musa. Tentu saja Yesus dididik dengan cara orang tuanya menghayati ajaran Yahweh melalui para nabi, khususnya Nabi Musa. Ketika Yesus dicobai, apakah dia tahu mana itu hukum yang utama? Pastilah dia bisa menjawabnya. Namun demikian, Tuhan memperkaya dan memberi tekanan yang istimewa dalam didikan yang diberikan kepada para muridnya. Bagi Yesus, mengasihi Allah berarti mengasihi Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia. Allah yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Allah yang maha murah, maha rahim, dan maha kasih. Ia adalah Allah memberikan berkat-Nya untuk semua orang tanpa pengecualian. Maka mereka yang dicintai oleh Bapaknya, mereka juga harus memuliakan Dia dengan berbuat baik. Cinta kepada sesama seperti diri sendiri ditujukan kepada semua orang, bukan untuk orang Yahudi saja, melainkan juga untuk mereka
yang lainnya juga. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja bukan saja mau menampilkan kembali ajaran benar tentang kasih kepada Allah dan kepada sesamanya, melainkan juga memperkenalkan kepada kita bahwa Yesuslah yang memastikan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Rasul Yohanes menulis dalam suratnya dan bertanya, "Bagaimana engkau dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan engkau tidak mengasihi sesamamu yang kau lihat?" Bukti bahwa kita mengasihi Allah yaitu kalau kita mencintai sesama kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat ia berkata tentang hari penghakiman pada akhir Injil Matius. Rangkuman dari ajarannya adalah ini: sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Niat dan motivasi yang menggerakkan orang Kristen untuk berbagi dengan orang lain haruslah kasih kepada Tuhan. Kalau kita memberi makan kepada orang yang lapar, kita sedang menemukan Allah yang ada di dalam mereka. Demikian juga kalau kita memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, dan memberikan perhatian kepada mereka yang memiliki keterbatasan. Kita melakukan itu seperti untuk Tuhan saja. Sebab di wajahmu kulihat keagungan Tuhan. Kukasih engkau dengan kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan bagaimana mengasihi Allah dan sesama dengan mengulang hukum Taurat, melainkan Dia mengerjakan kasih itu selama hidupnya. Ia peduli kepada mereka yang tersingkir, pemungut cukai dan orang berdosa, termasuk wanita tunasusila seperti Maria Magdalena. Dia juga memberikan harapan kepada orang-orang yang kehilangan harapan. Orang buta dibuatnya melek, orang lumpuh diberikan kaki yang bisa berjalan lagi. Orang kusta dapat diterima dalam masyarakat luas sebab mereka ditahirkannya. Ia bahkan memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Ia berkata lebih dalam lagi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu." Dia yang peduli, Dia yang mengampuni bukan hanya 7 kali, melainkan selalu membuka kesempatan kepada siapa saja yang mau bertobat. Inilah keunggulan kasih Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk para sahabatnya. Bukan saja mengasihi seperti mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi seperti Yesus yang telah mengasihi kita sampai sehabis-habisnya. Ia mengorbankan hidupnya supaya kita tidak mati oleh dosa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dipanggil menjadi Kristen, artinya supaya kita mau mengasihi Allah
dan sesama seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah aku menyadari identitasku sebagai orang Kristen yang hidup dari kasih Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh indah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kami harus mengasihi Allah dan manusia seperti yang Dia contohkan. Tambahkanlah dan sempurnakanlah kasih kami seperti teladan Yesus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.